berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mohon anugerah Tuhan, khususnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, buka hati kami, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Tetap semangat, tetap sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Di tahun yang baru ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Mari kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-28. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari baca bersama-sama. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu kisah tentang Simson, seorang hamba Tuhan, abdi Allah yang diberi kekuatan khusus, kekuatan fisik sangat kuat. Tuhan memberi dia tugas untuk menjadi hakim, menjadi pemimpin atas umat Israel. Tetapi pada waktu kita membaca ayat ini, Simson sedang dalam keadaan ditangkap. Simson ada di tangan musuh. Simson dicungkil matanya. Simson dijadikan budak kerja paksa. Simson bahkan dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan badut, dijadikan lawakan oleh musuhnya, orang-orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat keadaan Simson. Ditangkap, dipenjara, dicungkil matanya. Percaya pada waktu itu tidak ada obat bius, langsung ditusuk dengan pistol belati, langsung dicungkil. Simson infeksi, dibiarkan. Simson berdarah-darah, bahkan mungkin dipukul dan ditendang. Simson dijadikan budak. Simson dijadikan bahan tertawaan. Bapak Ibu, saya tahu hari-hari kemarin, khususnya tahun 2020, kita menghadapi situasi yang cukup berat dengan situasi pandemi COVID yang ada di seluruh dunia. Keadaan menjadi semakin buruk ketika ekonomi juga merosot. Bahkan masih banyak hal-hal yang lain yang mungkin kita bisa ceritakan. Bapak Ibu Saudara, tetapi keadaan kita tidak separah apa yang dialami oleh Simson. Bapak Ibu lihat, Simson sangat menderita, sangat terpuruk keadaannya. Keadaan kita jauh lebih baik. Apapun keadaan kita, saya yakin sepenuhnya jauh lebih baik. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau sedang mengisolasi diri di rumah, ataupun mengalami apapun masalah perekonomian, tetapi keadaan kita jauh lebih baik daripada Simson. Betul? Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama saya mengajak kita pada kesempatan hari ini, ayo mengucap syukur kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini kita hiasi dengan ucapan syukur. Tahun 2021 kita masuki dengan semangat, dengan ucapan syukur, dengan hati yang ceria. Tetap berharap kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, Simson ini seorang abdi Allah. Simson ini dapat karunia Tuhan. Simson seorang pemimpin umat. Tidak seharusnya Simson mengalami nasib yang sedemikian buruk. Ya, kenapa itu terjadi? Kita tahu semua kisah tentang Simson. Itu semua karena dosa, kesalahan. Karena Simson main-main dengan perempuan,
Simpson menyalahgunakan kekuatannya. Simpson melanggar firman Tuhan. Sebab itu yang kedua, saya mau ajak Bapak Ibu saudara, apapun yang kita alami, mungkin ada kesukaran, mungkin ada masalah, ayo koreksi diri. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya berbuat hal yang tidak baik? Apakah saya melanggar firman? Bapak Ibu saudara, memang kesukaran tidak selalu karena dosa. Memang penderitaan tidak selalu karena kesalahan sebagai hukuman Tuhan. Tidak selalu memang, tetapi hampir kebanyakan karena kesalahan, karena kebodohan, karena kekeliruan kita, karena Tuhan izinkan penghukuman atas kita. Sebab itu perlu mengoreksi diri. Dan ketika kita sudah mengoreksi diri dan memang tidak ada kesalahan, sama seperti Ayub sudah mengoreksi diri, tidak ada kesalahan, Ayub pun menderita, sangat menderita. Maka apa yang dialami Ayub itu bisa dipastikan sebagai ujian. Kalau itu ujian, Bapak Ibu, itu sifatnya hanya sementara. Amin. Sementara. Sebab itu bersemangat kalau memang itu ujian. Sebab itu kita tetap koreksi diri. Apakah ini kesalahan, pelanggaran? Apakah ada dosa yang harus kita akui dan kita tinggalkan? Atau ini ujian dari Tuhan? Kalau ini ujian, kita perlu bertekun, kita perlu bertahan, kita perlu semangat, karena segera akan berlalu. Amin. Puji nama Tuhan. Itu pesan yang kedua, mengoreksi diri. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara, saya mau sampaikan dari kisah Simpson ini. Simpson berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah dia menderita, di tengah-tengah dia mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya, dia berseru, dia berdoa, dia tetap ingat Tuhan. Dia naikkan doanya, harapannya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan yang menghukum dia begitu berat. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi dia justru angkat imannya, angkat hatinya. Dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu saudara. Apapun yang kita alami, mungkin hari-hari ini begitu berat, tetapi saya mengajak kita, ayo angkat hati kita, angkat iman kita, angkat jiwa kita untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara, ada 4 tipe orang ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah. Yang pertama, yaitu orang yang keadaannya baik-baik, tidak ada masalah, hidupnya mapan, sukses, banyak uang, banyak berkat, tetapi imannya terpuruk, rohaninya terpuruk. Dia jauh dari Tuhan, jarang doa, malas ibadah, dan sebagainya. Ini tipe orang yang pertama. Yang kedua, orang yang kondisinya tidak baik, kondisinya buruk, seperti Simpson, buruk keadaannya, tetapi hatinya, jiwanya, imannya terangkat naik, bangkit, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Kondisinya tidak baik, tapi imannya bangkit. Yang ketiga, ada tipe orang yang ini yang kita doakan, ini yang semua kita suka, ini yang semua kita mau. Saya doakan Bapak Ibu saudara. Yang ketiga ini adalah kondisinya baik-baik, aman, sejahtera, tidak ada masalah, ada berkat sukacita, dan imannya juga memuliakan Tuhan, semangat ikut Tuhan, cinta Tuhan. Kondisinya baik, rohaninya juga bangkit,
bangun. Saya doakan kita alami situasi seperti ini. Semakin baik keadaan kita dan iman kita juga semakin baik. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang kondisinya buruk. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, imannya, hatinya juga terpuruk, tawar hati, kecewa, tidak mau berdoa, tidak lagi percaya, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Maka yang keempat ini, tipe orang keempat ini adalah orang yang paling celaka, paling kasihan. Sudah keadaannya terpuruk, imannya, hatinya terpuruk, tawar hati, kecewa, tidak ada pengharapan, tidak ada semangat. Bapak Ibu, jangan menjadi orang seperti yang tipe keempat ini. Juga jangan seperti orang tipe pertama, kondisinya baik, rohaninya terpuruk. Bapak Ibu, jauh dari Tuhan. Saya doakan, kalaupun keadaan buruk, jadilah seperti Simpson. Tetap semangat, tetap percaya, berdoa, berseru, berharap kepada Tuhan. Syukur Bapak Ibu, kalau sepanjang tahun 2021 ini kita diberkati Tuhan, kita diberikan jalan yang lebih baik, hidup yang semakin baik, diangkat Tuhan semakin tinggi. Ingat, rohani kita, hati kita, iman kita harus juga naik levelnya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami datang kepada Engkau. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini kami mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga mau mengoreksi diri kami Tuhan. Kalau keadaannya tidak baik karena dosa kesalahan, biar kami bertobat. Tapi jika itu bukan kesalahan kami mau bertekun, kami mau bersabar, dan ajar kami Tuhan seperti Simpson. Sekalipun keadaan kurang baik, tetapi kami tetap berharap, tetap percaya, tetap berdoa, tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang terpuruk. Kondisi kami, hati kami pun terpuruk. Kami tidak mau keadaan kami baik, tapi kami jauh dari Tuhan. Kami doakan semakin hari Tuhan akan berkati kami semakin baik. Kami janji kepada Tuhan, kami tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pada malam hari yang indah ini, percayalah, berkat Tuhan dicurahkan, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan menyertai kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan Tuhan dan permohonan kami. Haleluya.